Where's the girl? Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul The Mercenary yang tentunya sudah pasti akan membrutalkan. Bercerita tentang seorang tukang bersih-bersih di gereja yang disangka lemah, namun siapa sangka dia adalah sosok brutal di masa lalu. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan tim pasukan khusus Amerika yang sedang menyerang kelompok pemberontak di Afrika. Di tengah pertempuran ini dia prajurit terbaik Amerika bernama Max, yang saat ini harus berhadapan dengan dua orang pemberontak Afrika. Namun tentunya dengan cukup mudah Max mampu menghabisi kedua orang tersebut. Diberitahu kalau Max ini sudah sering sekali mendapat penghargaan atas kehebatannya menjadi prajurit. Bahkan ia juga sekaligus menjadi sniper untuk tim pasukan khusus Amerika. Setelah berhasil melumpuhkan kelompok pemberontak Afrika, ketua pasukan khusus yang bernama John memerintah timnya agar langsung menjalankan misi kedua, yaitu pergi ke Irak untuk memberantas para teroris. Kemudian mereka semua pun pergi dengan menggunakan jalur darat. Singkat cerita, beberapa hari kemudian mereka sudah berada di Irak. Saat akan sampai di lokasi, Max turun dari mobilnya karena sekarang ia bertugas menjadi sniper dari jarak jauh. Sedangkan John dan yang lain mulai menyerang para teroris, hingga pertempuran pun terjadi. Setelah itu, John memerintah Max agar mengejar dua teroris yang lari ke rumah warga. Namun ketika Max sampai, ternyata itu bukanlah rumah warga, melainkan markas para teroris tersebut. Kini Max harus berhadapan dengan 13 orang teroris dan mau tak mau Max harus melawannya. Hanya dengan hitungan menit, Max mampu menghabisi ke-13 orang itu menggunakan pisaunya. Setelah semua teroris itu lenyap, John dan timnya pun foto bersama sebagai kenang-kenangan untuk mereka. Beberapa minggu kemudian, kita dibawa ke pedesaan yang berada di Kolombia. Di desa itu rupanya terdapat pabrik tepung haram sehingga John beserta timnya ditugaskan untuk menyergap pabrik tersebut. Terlihat John dan tim yang sekarang sudah bersiap. Hingga penyergapan pun dimulai. Di tengah pertempuran, Max berhasil menodong satu wanita pekerja pabrik itu. Max berniat melepaskan si wanita karena ia tahu kalau wanita itu hanyalah sedang dipaksa bekerja. Namun tiba-tiba satu granat meledak yang membuat si wanita harus koit. Untungnya Max masih selamat. Hingga ia pun melihat satu pekerja wanita lain yang sedang dikejar oleh rekan Max. Max pun mengejar si rekan karena ia tak ingin kalau timnya sampai menyakiti orang tak bersalah. Si rekan sendiri ternyata berniat wanita itu. Namun untungnya Max datang tepat waktu dan langsung menendang rekannya itu.
Si rekan yang tak terima, ia pun malah balik menyerang Max sampai nekat melakukan hal ini. Si wanita yang mengira Max sudah koit, ia pun memilih untuk meledakkan granat yang ada di tangannya. Adegan berpindah ke John, si ketua pasukan khusus yang saat ini sudah berhasil menghabisi para kartel di sana. Kemudian John meminta para anak buahnya agar membawa tepung haram yang tersisa untuk diserahkan kepada atasannya sebagai bukti kalau misinya sudah berhasil. Kemudian John menanyakan keberadaan Max yang sedari tadi tidak terlihat. Si rekan yang kebetulan sudah ada di sana, ia pun menjawab kalau lebih baik mereka tinggalkan saja Max karena sepertinya Max sudah mati tertembak. Namun John yang tak mau meninggalkan Max begitu saja, ia pun memerintah seluruh anak buahnya agar mencari Max sebelum mereka pergi meninggalkan desa ini. Setelah cukup lama mencari, John pun hanya menemukan senjata Max yang tergeletak. Pada akhirnya John yang menganggap Max sudah tewas, ia memilih untuk pergi karena mereka juga tidak mempunyai banyak waktu. Di sisi lain memperlihatkan Max yang ternyata masih hidup. Sayatan dari rekannya tadi untungnya tidak mengenai urat nadi, sehingga Max hanya akan kehilangan suaranya untuk beberapa waktu. Max pun mencoba berjalan untuk mencari pertolongan. Hingga setelah cukup jauh berjalan, Max harus kembali pingsan di depan gereja yang ada di desa itu. Beberapa minggu kemudian, ketika Max tersadar, dirinya sudah berada di suatu ruangan. Ternyata Max telah diselamatkan oleh seorang pendeta. Dan luka di seluruh tubuh Max juga telah si pendeta obati. Di sini si pendeta meminta Max agar tinggal dulu di gereja karena kondisinya belum 100% pulih. Si pendeta juga mengatakan kalau Max akan tidak bisa berbicara untuk sementara waktu akibat luka sayatan di lehernya. Kemudian si pendeta membawa Max berkeliling di halaman gereja, yaitu untuk menghirup udara segar di sana. Tak lama setelah itu si pendeta mengajak Max untuk makan bersama. Di sini si pendeta menanyakan nama Max karena mereka belum sempat berkenalan. Max pun hanya bisa menulis namanya di kertas karena kita tahu kalau Max belum bisa berbicara. Sampai sekarang si pendeta belum mengetahui siapa Max sebenarnya karena komunikasi mereka yang terbatas. Keesokan harinya si pendeta mengajak Max untuk membersihkan gereja. Karena sebentar lagi gereja ini akan dipakai ibadah. Ketika Max membersihkan salah satu ruangan di gereja, ia tak sengaja menemukan satu senjata. Si pendeta langsung menghampiri Max lalu mengatakan kalau senjata itu milik pendeta sebelum dirinya dan selalu digunakan untuk berburu. Jika Max hobi berburu juga, maka si pendeta mengizinkan Max untuk memakai senjata tersebut. Kemudian si pendeta meminta Max agar mengikuti ibadah yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Pada akhirnya Max pun ikut ibadah bersama si pendeta, lalu membagikan Alkitab ke seluruh jemaat di sana. Keesokan harinya memperlihatkan si pendeta yang sedang mengobrol dengan keponakannya yang bernama Tiago. Di sini Tiago membahas tentang Max yang sepertinya bukan orang biasa. Dari luka sayatan di leher dan wajahnya yang beringas, Max seperti tentara perang yang sedang bersembunyi di sini. Si pendeta menjawab kalau ia tak peduli, karena si pendeta menganggap kalau Max adalah orang kiriman Tuhan yang harus mereka tolong. Frankly, it's frightening me. Frightening who?
Tak lama setelah itu si pendeta mendatangi Max dan memberinya baju yang tertutup. Di sini si pendeta menginginkan Max agar mau menjadi pendeta seperti dirinya dan menetap di gereja ini untuk selamanya. Max yang kebetulan ingin bertobat dan tak mau kembali ke militer, ia pun menyetujui permintaan si pendeta. Kini Max akan mengabdikan hidupnya untuk gereja ini sebagai upaya penembus dosanya di masa lalu. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian terlihat Max yang sedang membersihkan gereja. Di sini Max sudah bisa sedikit berbicara karena luka sayatnya sudah mulai sembuh. Di waktu yang sama, tiba-tiba ia kedatangan wanita yang berlari ketakutan. Tiago yang juga kebetulan ada di sana, ia langsung membawa wanita itu ke ruangan si pendeta. Tak lama kemudian ada dua orang pria menghampiri Max dan menanyakan keberadaan wanita tadi. Ternyata kedua pria ini adalah anggota kartel yang diperintah bosnya untuk menangkap si wanita. Di sini Max sedikit heran kenapa di desa ini masih ada kartel, yang padahal dulu Max sudah melenyapkannya. Terlihat Max yang tak mau melawan dan bahkan Max malah menyuguhkan kedua orang itu makanan. Pada akhirnya kedua orang itu pergi karena menganggap kalau si wanita tidak berada di gereja ini. Keesokan harinya memperlihatkan si pendeta yang sedang memimpin ibadah. Terlihat wanita kemarin juga masih berada di sana dan mengikuti ibadah dengan jemaat lainnya. Tiba-tiba mereka kedatangan lagi dua anggota kartel kemarin yang masih mencari si wanita. Terlihat kedua pria itu yang marah karena pihak gereja telah menyembunyikan si wanita. Si pendeta mencoba menasehati dua pria itu, namun mereka tetap memaksa akan membawa si wanita tersebut. Pada akhirnya mau tidak mau Max harus mengusir kedua pria itu menggunakan cara kekerasan. Dengan cukup mudah Max mampu membuat kedua pria itu babak belur. Melihat keahlian Max, semua jemaat gereja memintanya untuk mengajari mereka bela diri. Dikarenakan para kartel itu selalu datang memaksa warga desa untuk bekerja dengan mereka. Kemudian ketika Max memotong kayu, si pendeta juga menyarankan Max agar mengajari para jemaatnya bela diri untuk melawan para kartel tersebut. Adegan berpindah ke kedua pria kartel yang mendatangi bos mereka di markasnya. Ternyata bos mereka adalah John, si ketua pasukan khusus mantan atasan Max. Terlihat semua rekan Max di militer juga berada di sana. Karena kini mereka keluar dari militer dan memutuskan untuk menjadi kartel tepung haram. Terungkap fakta kalau setelah melenyapkan kartel di desa ini, John dan timnya tidak pulang. Namun memilih untuk mengkhianati militer dengan meneruskan menjadi kartel di desa tersebut. John melakukan hal itu karena gaji di militer yang tidak seberapa. Sedangkan keuntungan menjadi kartel berkali-kali lipat dari gajinya di militer. Di sini dua pria yang dihajar Max langsung mengadu kepada John kalau mereka telah dihajar oleh pendeta botak yang ada di gereja. Kemudian satu pria itu tak sengaja melihat foto Max yang dipajang oleh John saat mereka menyelesaikan misi di Irak dulu. Si pria mengatakan kalau orang inilah yang telah menghajarnya. Mendengar hal tersebut, John sempat tidak percaya karena Max adalah mantan anak buahnya yang beberapa bulan lalu telah tewas. Pada akhirnya John dan semua tim mendatangi gereja untuk memastikan ucapan dua pria tadi. Sesampainya di sana, terlihat John yang terkejut ketika melihat Max yang beneran masih hidup. Di sini John mengatakan kalau dirinya dan semua tim mengira Max sudah tewas saat penyergapan dulu. John meminta Max agar bergabung lagi dengan timnya. Namun bukan menjadi pasukan khusus melainkan kartel di desa ini. Mendengar hal tersebut jelas Max menolak karena dirinya sudah tobat. Pada akhirnya John pun mengerti lalu mengundang Max untuk makan bersama di markasnya.
Sore harinya terlihat Max yang mendatangi markas John untuk memenuhi undangan dari John. Di sini John meminta kembali agar Max mau bergabung dengan timnya, karena John sangat membutuhkan sosok seperti Max. Namun Max tetap menolak karena dirinya sudah berjanji kepada Tuhan, yaitu akan mengabdikan hidupnya untuk gereja di desa ini. John pun menghargai keputusan Max, namun John meminta Max agar pergi dari desa ini, karena kehadirannya hanya akan mengganggu bisnis John sekarang. John juga mengancam akan menghabisi si pendeta dan Tiago jika Max tidak pergi dari desa ini. Pada akhirnya Max pun setuju dan ia akan pergi hari ini juga. Malam harinya ketika Max bersiap-siap akan pergi, tiba-tiba John dan timnya datang lalu mengeroyok Max. Mereka juga menyandra anak si pendeta agar Max tidak melawan. Max pun hanya bisa pasrah disiksa habis-habisan oleh John dan timnya. Dengan kejam mereka juga menyalip Max sebelum mereka menghabisinya. Di sini John meminta maaf karena John tidak menginginkan Max hidup jika Max tidak bergabung lagi dengan timnya. Untungnya Max dapat melepaskan diri sebelum John dan tim menghancurkan gereja itu dari luar. Keesokan harinya ketika Max sadar dirinya sudah berada di dalam hutan diselamatkan oleh si pendeta dan Tiago. Di sini si pendeta mengatakan kalau anaknya telah diculik oleh John dan semua warga desa dipaksa untuk bekerja membuat tepung haram bersama John. Si pendeta sangat berharap agar Max bisa menyelamatkan semua warga dan menghabisi John beserta semua anak buahnya. Hari-hari berikutnya terlihat si pendeta terus mengobati luka Max, hingga Max pun berangsur pulih. Kemudian Max melakukan latihan untuk mengembalikan kebugaran di tubuhnya. Suatu hari ketika Max pergi berlatih dengan Tiago, si pendeta pun hanya tinggal sendiri di tempat persembunyiannya. Tiba-tiba si pendeta kedatangan tamu yang ternyata itu adalah dua anak buah John. Tanpa basa-basi kedua anak buah John ini langsung menghabisi si pendeta. Saat Max kembali, betapa terkejutnya ia ketika melihat si pendeta yang sudah tak bernyawa. Max sendiri sudah menganggap si pendeta sebagai orang tuanya, dan ia tidak bisa menahan tangisannya. Di sini Max pun tak bisa lagi menahan emosinya, lalu ia langsung mengambil satu senjata untuk memburu John dan semua anak buahnya. Sesampainya di desa, Max yang merupakan mantan sniper, ia pun mampu menghabisi beberapa anak buah John dari jarak jauh. Setelah itu Max mendekat lalu menghajar semua anak buah John yang berada di sana. Di sisi tempat lain memperlihatkan John yang saat ini baru mendengar kabar tentang pembantaian yang sedang Max lakukan. John sempat tidak percaya karena jelas-jelas ia sudah menghabisinya saat di gereja. Kemudian John langsung mengerahkan semua anak buahnya yang lain untuk memburu Max saat ini juga. Kembali ke Max yang masih bertempur dengan anak buah John. Tak lama kemudian datanglah John dan para anak buahnya yang lain, namun untungnya Max berhasil melarikan diri. Di sini John meminta para anak buahnya agar benar-benar menghabisi Max. Dan jika berhasil maka John akan menaikkan gaji mereka 2 kali lipat. Setelah itu John kembali ke markas sementara anak buahnya akan mengejar Max. Di sisi lain memperlihatkan Max yang kini berpura-pura menyerah agar bisa sampai ke markas John.
Beberapa anak buah John pun langsung membawa Max menggunakan mobilnya. Namun ketika sampai di depan markas, Max langsung membrutal hingga berhasil menghabisi anak buah John yang berada di mobil dan di luar. Setelah itu Max masuk ke dalam dan ia harus berduel dengan dua mantan rekannya dulu di militer. Pada akhirnya Max mampu menghabisi mereka dengan sangat kejam. Kemudian barulah Max berhadapan dengan John yang dikawal oleh dua anak buahnya, hingga inilah yang dilakukan Max. Setelah pertarungan cukup lama, pada akhirnya Max berhasil menghabisi John. Selanjutnya Max pergi mendatangi Tiago. Di sini Max meminta Tiago agar selalu menjaga desa ini. Jangan pernah membiarkan para begundal-begundal sampai masuk lagi ke desa tersebut. Sedangkan untuk Max sendiri, ia akan pergi ke kota karena ingin memulai kehidupan dan mencari pasangan agar tidak cokbun terus setiap hari. Tamat. Kisah apakah yang dapat kita ambil dari film ini? Jika kalian ada yang tahu, bisa komen di bawah. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.